Makanya sebenarnya apa yang dilakukan Bursa Efek Indonesia ini seperti mengkhianati prinsip pasar modal sendiri, yakni transparansi itu. Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Seperti biasa, hari ini hari Rabu ada koneksi, konten, ekonomi, seksi. Ya, kita akan bahas konten-konten yang seksi hari ini bersama dengan Maria Katarina, ada Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan, Mas Argun, dan juga ada Mas Adamisa di sini, produser CNBC Indonesia TV. Nah, Sobat Cuan perhatiin nggak sih? Nggak tahu nih kalau Mas Adam, Mas Argun kayak gimana, memperhatikan nggak sih semenjak penetapan penghapusan kode broker di Bursa Efek Indonesia, transaksi ini mulai agak sepi. Sekaligus juga IHSG-nya mendelep ya, sampai sekarang tuh koreksi ke 6.600. Kalau sekarang nih pasca kita lagi ngobrol nih di 6.600 gitu ya, 6.600-an untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Merhatiin nggak sih? Atau itu cuman kayak gua aja yang ngerasa bahwa ngaruh banget nih kayaknya kode broker dicabut, investor retail secara keseluruhan ternyata udah nggak bisa lagi punya acuan, akhirnya bingung nih mau ikut yang mana. Nggak tahu sih kalau lo ngeliatnya gimana. Kalau gua memperhatikannya agak-agak ada ngaruhnya. Kalau sebagai investor retail kita yang main sahamnya mungkin harian atau trading aja, tidak investasi jangka panjang, sebenarnya memang agak membuat kita pusing ya. Kita harus invest di mana, mau trading saham apa itu secara hariannya. Kita akan bingung pasti. Karena yang namanya investor retail kecil ini itu kan tidak bisa menggerakkan harga. Tapi katanya untuk investor-investor yang besar, sekuritas yang memegang uang banyak, big money, itu kan pergerakannya akan membuat harga saham itu cukup bergerak ya, bisa dia nanti naik atau turun gitu kan. Nah, ketika kita tidak tahu bandarnya kemana nih istilahnya gitu, itu kita akan kesulitan tuh menentukan kira-kira kita mau ngambil cuan di saham apa ya hari ini gitu kan. Paling pegangan kita adalah berdasarkan hasil akhir perdagangan di hari kemarin, di hari sebelumnya. Tapi masalahnya belum tentu di hari berikutnya trennya akan tetap sama. Siapa tahu sudah jenuh beli terus kemudian dia akan turun gitu kan. Itu yang akan membuat orang-orang bingung sih sebenarnya, terutama investor retail yang cukup banyak jumlahnya di Indonesia. Bukan gitu ya Mas Argun? Gitu nggak sih Mas? Karena ke investor transaksi perdagangannya broker atau apa namanya kode broker itu kan melihat kita dikasih tahu aktivitasnya gitu kan. Mereka lagi bid saham apa, lagi beli apa, dan itu kan kepantau ya, maksudnya terbuka ya, namanya juga keterbukaan informasinya itu ada. Jadi kayak investor retail seperti dikasih lampu sen, dikasih spion, jadi bisa lihat nih. Nah sekarang nih kayak dicabut gitu loh, berjalan di dalam lorong yang gelap, nggak ada lampu sen juga gitu, yang di belakang siapa juga nggak kelihatan gitu. Kalau lo memperhatikannya gimana? Yang berlaku di pasar saham itu kan asymmetric information. Itu yang bikin pasar dinamis. Jadi tidak semua orang memiliki informasi yang sama. Ada yang tahu nih perusahaan A lagi mau aksi korporasi, ada yang nggak tahu. Nah yang tahu biasanya udah dia mengakumulasi ya, beli karena dia tahu nanti harganya akan menguat. Demikian juga sebaliknya yang udah tahu ini kayaknya perusahaan prospeknya lagi buruk, mereka akan jual lebih dulu. Nah asymmetric information ini terwujud dalam kode broker sebenarnya. Jadi ketika banyak investor asing yang melakukan aksi jual misalnya ya, itu kan orang hanya bisa memantau, berarti investor asing ini mengetahui sesuatu yang investor domestik belum tahu, gitu. Mereka merasakan akan ada perubahan situasi yang investor domestik tidak tahu. Nah ini sebenarnya juga menjadi parameter buat investasi para investor retail, gitu. Kalau kita bicara pasar modal dengan asymmetric information tadi itu yang bikin kita, aduh ini yang benar yang mana gitu ya. Maka rule yang berlaku seharusnya adalah transparansi dijaga menurut saya. Nah kalau sekarang ada data yang disembunyikan, itu kan berarti masyarakat, publik itu semakin kayak dimasukkan ke tempat gelap yang silakan kan meraba-raba sendiri dengan perbedaan informasi yang ya tiap institusi beda, individu beda, itu kalian menerka gitu. Apakah ini investor retail dipaksa nih untuk trading berdasarkan insting, trading berdasarkan pergerakan mata angin, berdasarkan daya tarik bulan ke bumi seperti itu kan? Enggak, mestinya memang ada faktor fundamental mereka tahu. Tetapi di luar itu kan ada faktor penggerak pasar yang dinamis itu. Ada informasi yang berbeda dan itu bisa diperhatikan gitu. Kalau sering trading bilang tuh, trader bilang
kita tuh seperti ikan remora, ini trader retail ya. Ikan remora yang kecil-kecil ngikut ikan paus. Jadi ikan paus tahu tuh ada arus yang lagi bahaya, dia akan belok. Nah remora juga ikut gitu. Nah dia akhirnya ikut selamat. Benar. Nah filosofi seperti ini memang berlaku ada di bursa saham kita. Dan saya pikir juga di bursa saham sedunia. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan Bursa Efek Indonesia ini seperti mengkhianati prinsip pasar modal sendiri, yakni transparansi gitu. Iya ya. Kenapa ya waktu itu ya tujuannya pakai dihapus segala ya? Apa memang karena ini menuntut investor retail Indonesia juga untuk punya pemahaman matang juga informasi, terus edukasi seputar pasar modalnya juga baik. Jadi nggak cuma jadi followers, tapi penentu investasinya tuh memang di tangan sendiri, memang benar-benar ngerti apa serta-merta seperti itu. Tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan Mas Argun, jadi kurang greget nggak sih marketnya, bener nggak sih? Iya benar sekali. Ketika kode broker itu dihapus kan kita tidak tahu sedang ada uang besar yang mengalir kemana, ke saham apa gitu. Kita tidak tahu yang sedang tren itu apa gitu. Yeah. Nah, tapi mungkin di sisi lain yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kita sebagai investor retail, kemudian juga investor yang baru masuk ke dunia saham, kemudian kebanyakan milenial juga yang main saham gitu. Itu mungkin akan menuntut kita untuk lebih banyak belajar, membaca dan memahami perusahaan apa yang akan kita investasikan di dalamnya sahamnya gitu. Nah, kita harus tahu kinerja perusahaannya seperti apa. Nggak seperti selama masa pandemi ini ketika jumlah investor retail meningkat, itu kan mereka kebanyakan hanya ikut-ikutan berdasarkan dari orang-orang saja, dari kode broker saja dia melihatnya, informasi dari mungkin dari sekuritas tertentu yang harus dari rekomendasi ya, ada insider gitu ya. insider trader gitu. Nah sekarang kan kita tidak punya informasi seperti itu. Kita harus tahu kita akan investasi di perusahaan mana yang kinerjanya akan baik. Mungkin tidak bisa main cepat juga ya kan. Kalau trader kan bisa main cepat, ada yang main harian, jam-jaman. Itu gitu tantangan baru buat scalper kayaknya kalau ini ya. Scalper juga. Kalau scalper mungkin masih bisa ngelihat ada yang namanya bid offer ya. Itu kan mungkin masih kelihatan kalau bid offer, tapi memang kita harus benar-benar memperhatikan harga saham itu, terus bidnya, offernya pada saat jam perdagangan. Masalahnya kita tidak punya waktu, tidak semua orang punya waktu seperti itu. Maksudnya kita kan pasti ada yang bekerja juga, ada yang harus mungkin di rumah kalau ibu-ibu mengurus anak dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika kita mau membeli saham tertentu di pagi hari, kita berharapnya naik, mungkin naik pada saat beberapa jam tertentu, tapi ketika kita tidak pantau, tiba-tiba sahamnya anjlok gitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan sih sebenarnya. Itu kan kita tidak dapat informasinya tuh. Karena kalau misalnya kode brokernya kelihatan, itu kan akan kelihatan siapa sekuritas yang sedang mengumpulkan saham atau yang lagi itu, ngumpulin. terus tiba-tiba siapa yang menjual saham tersebut, seperti itu sih. Kalau di luar negeri kayak gimana sih Mas Argun? Ada yang mengatakan sebenarnya bahkan belak-belakan gitu. Ya ini bandar dan belak-belakan mereka transaksinya berapa dan itu kelihatan. Jadi ya kalau memang misalnya ada perang antar bandar terhadap saham tertentu tuh ya memang kelihatan gitu. Nah ini gimana nih Mas? Ya kalau menurut Bursa Efek Indonesia, aturan ini diberlakukan ya untuk menghilangkan kode-kode broker dan kode domisili broker itu diberlakukan untuk mengikuti best practice internasional. Tetapi tidak disebutkan best practice internasional di mana. Iya. Coba Sobat Cuan cari sendiri ya di komputer masing-masing, cari adakah keterangan dari Bursa Efek Indonesia yang menyatakan data broker di Inggris misalnya dihapus, data broker di Amerika dihapus. Saya yakin Bursa Efek Indonesia akan nyari jawabannya, agak susah dia. Kalang kabut juga. Karena sekarang faktanya kalau di Amerika Serikat kemarin kan ada keramik GameStop. Nah, bagaimana mungkin investor retail bisa tahu bahwa si Calvin ya, atau itu Belvin ya? Belvin Capital. Yes. Ya, itu yang melakukan short selling. Bagaimana mereka bisa tahu? Ya karena data pasarnya itu terbuka oleh publik gitu. Kalau Belvin Capital ini dihilangkan kodenya, investor retail akan jadi korban gitu. Benar. Mereka tidak akan bisa mengendus, wah ini akan ada siapa pelaku short sellingnya di GameStop ini. Oh ini sih pelakunya, mari kita ajar rame-rame. Mereka akhirnya bisa melawan itu. Nah saya khawatir jangan-jangan 104 broker di Indonesia ini, broker saham, khawatir akan dilakukan seperti itu sama investor retail kita. Makanya mereka berharap udahlah jangan diperlihatkan kami lagi mau pegang apa, kami mau beli apa, mau jual apa. Saya pikir ini tidak fair itu. Ya itu di Amerika terjadi ada keterbukaan data broker. Kalau kita ingat juga film Wall Street itu kan dari kisah nyata ya, Wolf of Wall Street. Ya itu kan juga
scene pertama itu kan memang ada pertarungan antara broker satu dengan yang lain kan. Mereka saling ngelihat di gedung sebelah, oh dia lagi jual, oh saya akan lawan misalnya. Bagaimana dia bisa tahu itu? Apakah telepon-teleponan? Ya enggak, mereka taunya dari data siapa nih yang jual. Oh perusahaan, oh ini sekuritas ini, yaudah kita jagain misalnya. Ya ini real. Nah itu juga harusnya menjadi acuan buat investor kalau mau trading hari itu gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus mereka perhatikan, dan pertimbangan itu terkait dengan situasi di pasar gitu, teknis, bukan hanya soal fundamental market. Saya pikir Bursa Efek Indonesia nggak perlu ngajarin investor retail untuk baca laporan keuangan. Saya pikir semua udah ngerti gitu ya. Tidak perlu ngajari investor retail untuk ayo kalian cari informasi. Ada banyak informasi di CNBC. Berarti ini ke retail doang ya kenanya ya, Mas ya? Institusi ngaruh nggak sih ngelihat temannya juga gitu lagi warawiri di mana gitu, ngefek nggak sih buat mereka? Kalau secara informal sih sebenarnya mereka tahu sama tahu biasanya. Udah ngobrol, mereka lagi apa yang bagus dan sebagainya kan. Fund manager atau strategic investor gitu, itu mereka strategic planner biasanya mereka sudah udah saling kasih informasi gitu ya. Dan itu yang tidak ada di investor retail. Investor retail biasanya taunya tuh informasi atau rekomendasi resmi dari sekuritas. Dan ini kadang ya tidak sesuai dengan posisi sekuritas itu sendiri. Misalnya dia ngasih rekomendasi beli saham A, kadang dia sendiri ternyata jual. Nah hal-hal kayak gini kalau dihilangkan, ya publik semakin diperlakukan tidak adil gitu. Dia mendapatkan rekomendasi dari perusahaan sekuritas A yang dia ikutin bahwa saham A harusnya dijual, ternyata si broker ini lagi mau beli gitu. Jadi kan ada kepentingan yang disalurkan di situ. Ya saya pikir Bursa Efek Indonesia mestinya lebih gentleman lah, jelaskan gitu. Best international practice-nya yang mana gitu. Baru deh gitu ya lo terapin ini di Indonesia gitu. Kalau udah bisa menjawab tadi pertanyaannya Arief Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia, best practice internasional mana yang diterapkan di Indonesia ya. Tapi ini bisa dikaji ulang itu gak sih? Soalnya ditetapkan ya, bingung juga ya. Menurut lo gimana? Kan kalau misalnya ARB, ARA itu katanya juga masih bisa dikaji ulang gitu kan. Apakah akan ditetapkan dengan level yang saat ini atau kan nanti berlaku sama gitu ya. Bisa up, bisa down, bisa sampai 25%, up-nya juga bisa ke 25% dong gitu ya. Atau tidak terhingga gitu. Kalau lo ngeliatnya kayak gitu sih Mas, perlu gak sih dikaji ulang gitu kalau memang membuat akhirnya pasar kurang greget, daya tarik investor untuk ngelihat pasar atau market bursa kita juga jadi nggak menarik gitu karena kok kayaknya gelap banget gitu, sepi. RTI jadi sepi gitu, tau gak sih di depan biasanya rame gitu kelihatan tapi sepi. Iya betul. Sebenarnya kan kalau kebijakan itu tergantung pemangku kebijakannya ya. Dimanapun kita berada itu pasti akan bisa. Kan ini baru nanti nih. Iya, ini kan baru berubah nih. Kemudian nanti akan direktur bursanya juga dan direksinya baru semua. Kita nggak tahu apakah kebijakan ini akan dievaluasi lagi untuk membuat bursa saham di Indonesia lebih bergairah. Kan kita belum tahu nih. Dalam 1 bulan 2 bulan ke depan apakah nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia akan naik atau turun gitu kan dengan adanya penghapusan kode broker ini, terus kemudian juga net sell, net buy-nya juga kita tidak tahu asing itu bergerak kemana dananya gitu kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya ini tidak semakin menarik, mungkin beberapa orang kalangan terutama millennials mungkin ya, itu akan pindah ke instrumen investasi yang lain. Ya, seperti misalnya kayak kripto walaupun lagi crash tapi kan ternyata ada peluang yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Sementara kalau di saham ketika kita tidak tahu arusnya mau kemana, big money-nya kemana gitu kan, itu kayak lebih malah kayak gamblingnya lebih tinggi lagi gitu kan. Masuk sini aja, siapa tahu ini sahamnya naik gitu kan. Kecuali kita memang tujuannya investasi jangka menengah atau jangka panjang yang bisa di hold 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu kan kita tidak peduli dengan pergerakan harian ya. Nah, masalahnya untuk trading harian kita harus tahu ini aliran uangnya sedang kemana nih gitu kan. Nah, kalau untuk masalah kebijakan pasti tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan lagi demi membuat nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia itu akan lebih meningkat lagi. Karena sampai saat ini nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia dari masa pandemi sampai hari ini sih sebenarnya sudah cukup naik ya, dari 10 sampai 12 triliun sekarang mungkin bisa sampai 15 triliun per hari gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kebijakan ini apakah orang-orang akan mulai meninggalkan trading saham gitu kan dan beralih ke lebih ke investasi atau mungkin instrumen investasi yang lain? Nah, itu yang harus kita lihat ke depannya gitu kan. Belum lagi kalau nggak salah di beberapa bulan ke depan jam perdagangan itu akan kembali normal ya. Akan dibalikin balik ke lagi normal sampai jam 4 sore, terus kemudian nanti ada beberapa kebijakan lain yang diperbaharui kayak
ARB dan ARA itu akan nanti simetris kan? Simetris, ya. 25% atau 35% ARA dan ARB-nya juga akan sama simetris. Itu juga akan membuat orang yang tidak terlalu paham kapan harus masuk, kapan harus keluar, akan lebih mudah berisiko kehilangan uang investasinya. Ya mungkin kalau dia cut loss ya jelas hilang, tapi kalau dia tahan di situ ya masih ada, tapi kan posisinya uangnya tidak berkembang gitu kan, malah akan semakin berkurang. Jadi orang mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi di saham sebenarnya. Risikonya sih seperti itu. Bener kan? Apalagi soalnya Pak Iman Rahman ini kan menargetkan 13.000 triliun kan, market cap-nya untuk indeks harga saham gabungan ya di level-level sekarang. Nah dengan adanya peraturan-peraturan yang kayak gini, gimana nih apa yang harus di review mungkin nih kalau dari Mas Argun nih ngelihat, sekaligus mungkin memberikan komparasi supaya market kita juga performnya baik gitu loh Mas. Kalau di-compare sama beberapa negara-negara yang memang sudah mungkin menerapkan hal-hal yang berbeda gitu, karena kan itu otoritas ya yang nentuin ya. Iya, itu kan ditetapkan dengan peraturan bursa gitu. Jadi sangat-sangat mudah diubah sebenarnya. Jadi nanti kalau ada direksi baru atau gak harus direksi baru, direksi yang sekarang misalnya mungkin tercerahkan, siapa tahu ya. Dengerin bisa ini ya. Dicabut lagi bisa gitu. Kita kalau peraturan OJK agak susah gitu ya. Tapi ini kan peraturan bursa dan itu dia self-regulated organization. Jadi ya sebenarnya gampang. Kalau di negara lain tuh kita ngelihatnya gini aja, dari sisi ini aja lah, kepentingan brokernya. Di Singapura tuh cuma ada 9 broker kalau nggak salah ya, 9 atau 10 broker saham yang resmi. Jadi kalau kita mau trading ya cuma di 9 perusahaan itu. Kemudian di Thailand itu sudah sekitar 43, Malaysia sekitar 30-an broker, Indonesia berapa? 104. Jadi kenapa banyak banget gitu? Mungkin ini memang menguntungkan gitu. Sama kayak di India, di negara Bollywood ini ada 300 broker, lebih banyak dari Indonesia. Tapi ya itu bisa dimaklumi karena mereka kan negara yang gede gitu ya, penduduknya terpadat, kedua dunia setelah Cina. Jadi dengan banyaknya broker yang banyak itu menandakan bahwa bisnis brokerage di Indonesia itu sangat menjanjikan, sangat menguntungkan. Buktinya yang punya izin dia pegang terus gitu. Sekarang kan ada tuh perusahaan sekuritas yang sudah tutup tapi izinnya atau tidak aktif tapi izinnya masih ada, dan dia nggak mau kembaliin karena itu nanti berharga, yang nyari itu banyak gitu. Tetapi secara bersamaan, kenapa broker-broker asing pada hengkang? Kemarin ada kabar kan beberapa broker asing saham ya keluar dari Indonesia. Apakah iklim investasi saham di Indonesia sudah tidak menarik bagi mereka? Apakah tidak seperti international best practice? Atau memang sedang memburuk kondisinya karena aturannya nggak jelas? Nah saya pikir itu yang harus dievaluasi sekarang sama Bursa Efek Indonesia gitu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain ya tadi misalnya kayak di Singapura, setahu saya data-data itu ada real time gitu. Jadi kalau trading di sana 9 broker itu kelihatan mereka lagi beli saham apa, jual saham apa, dan itu juga memang tidak bisa diketahui apakah itu mewakili satu investor atau beberapa investor saja, karena kan pasti ada banyak kan. Dan ya itu yang bikin kemudian orang nggak nganggap itu sebagai sikap atau positioning broker itu untuk menguntungkan diri sendiri gitu. Orang udah tahu gitu. Tapi kalau di sini ya misalnya ada broker, kadang investor tertentu ngambil posisi A, dia akan ikutan ambil posisi itu. Dia nggak tahu ini sebenarnya ada apa, tapi dia ikutan karena dia yakin si investor gede ini tahu sesuatu. Nah hal kayak gini itu yang disebut piggy backing. Piggy ya babi ya. Piggy backing, ngikutin babi berjalan. Dan itu yang kata Bursa Efek Indonesia jadi alasan kenapa ini kode-kode dihapus. Ini kan aneh. Karena piggybacking itu bisa dilakukan oleh broker. Bukan oleh investor retail saja gitu. Tetapi kenapa investor retail tidak boleh melakukan piggybacking? Saudara yang broker-broker itu ya aman-aman saja, nggak ada aturan yang melarang itu gitu. Ini kan yang ya menurut saya peraturan yang nggak jelas ya seperti ini. Nggak ada naskah akademisnya pastinya kan ya. Karena kan juga sepihak. Dan ya itu tadi nggak dijelaskan international best practice-nya di mana. Dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, ya secara umum sih setahu saya bisa jadi salah. Karena kan ada banyak lah ya Bursa Efek di Indonesia di dunia. Dan itu tidak semuanya menjalankan apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sekarang. Gitu. Itu dia. Mungkin bisa dengar juga ya podcast kita terkait ini atau nanti aku tag aja langsung ke Bursa Efek Indonesia ya supaya bisa dengar juga, bisa menjadi bahan pertimbangan. Benar, jadi bahan pertimbangan. Kan kita pengen market kita juga tetap seru gitu ya, dan
kan pengen juga kan banyak orang yang melek investasi di pasar modal gitu. Jadi ya kalau marketnya asik juga pasti orang pasti pada mampir deh gitu kan. Kalau warung lo asik kan pasti pada datang semua, bener kan? Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya. Di mana Mas Adam? Oh ya, jangan lupa saksikan dan dengarkan konten podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Anchor. Cakep. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita ya di @cuap_cuan. Dan di subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, di like, share, dan juga komen. Kasih input buat kita bikin konten yang menarik lagi buat Sobat Cuan. Terima kasih ya Sobat Cuan. Kita bertiga pamit ya. Mbak Katarina pamit. Argun pamit. Ada Misa pamit. Bye Sobat Cuan. Bye.